Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia dari kelas 12 IPA 2 akan mengutarakan kritik seni saya terhadap teater drama dari kelas 12 IPA 1 yaitu Cinderella. Jadi akan saya mulai dari konsep tata pentasnya. Saya lihat itu menggunakan konsep panggung proscenium karena ada ciri-cirinya. Pertama, hubungan antara pemain dan penonton itu bersifat tidak secara langsung. Lalu tidak ada interaksi antara pemain dan penontonnya, dan ada apron atau layar panggungnya. Kedua, dari tata rias dan tata busananya itu sudah bagus dan sesuai dengan tokoh-tokoh yang diperanin sama pemainnya. Lalu musik pengiring atau ilustrasinya itu saya lihat sudah cocok dan apik juga. Pilihan musiknya juga bagus. Lalu dari penggarapan karakter, naskah lakonnya itu ada unsur komedi, lalu modern dan absurd yang dicampur dengan unsur aslinya. Tapi mereka campur dan ratakan dengan baik juga. Jadi ketika dipentaskan, para penonton itu tuh bisa lebih masuk dan mengerti ke dalam ceritanya. Terakhir di simbol teater, dari penghayatan pemain dan penguasaan pentasnya bisa dilihat dari pemain-pemain yang melakukannya itu mereka sudah terlatih dengan baik. Jadi mereka menghayati dan mendalami perannya itu sudah bagus banget. Lalu mereka menguasai pentasnya itu juga baik. Lalu dialog yang mereka utarakan itu tuh juga dilakukan dengan mulus juga. Jadi serasa melihat orang-orang beneran ngomong sama yang lain gitu. Terakhir di simbol teater, jadi dari properti dan musik iringannya itu tuh pilihannya sudah bagus. Lalu di musik iringannya itu selain itu tata penataan waktu pemakaian musiknya itu tuh sudah cocok sesuai dengan waktu alur scene-nya. Tapi saya ada kritik di bagian lightingnya. Kalau di lightingnya itu walau kebanyakan itu sudah cocok dengan suasana alur yang dilakukan, ada beberapa scene yang menurut saya itu tuh warnanya itu tuh kurang bagus untuk dipakai. Contohnya itu di bagian dansa. Kegiatan berdansa itu suasana itu ceria dan tenang ya ada. Jadi mungkin mereka bisa menyesuaikan warna lightingnya dengan suasananya dilihat dari arti atau makna dari warnanya itu. Contohnya mungkin bisa memakai oranye untuk menggambarkan suasana yang ceria atau biru muda untuk menggambarkan suasana tenang. Putih sebenarnya juga bisa. Lalu makna yang terkandung dalam titelnya itu saya nemu 3. Pertama itu sebagai ibu tiri itu harus memperlakukan semua anaknya dengan baik dan adil. Mau itu anak kandung atau tirinya harus adil. Lalu di balik ujian kita hadapin pasti akan ada yang lebih baik lagi untuk kita. Dibalas dengan lebih baik lagi. Terakhir, itu di cerita itu tuh saya lihat ada hukuman tumbal balik. Jadi, kalau kita memperlakukan orang lain dengan baik, maka kita akan diberlakukan dengan baik juga. Kebalikannya juga gitu. Kalau kita memperlakukan orang lain dengan buruk, maka kita akan diberlakukan dengan buruk. Dari nilai estetis, mulai dari nilai visual, dari tata rias dan tata busananya, itu sudah bagus, cocok, dan terdapat keunikan di masing-masing karakter. Jadi para penonton itu tuh mudah untuk membedakan tokoh-tokoh siapa yang diperankan. Lalu dekorasinya itu juga udah bagus saya lihat. Di nilai verbal, dialognya itu sudah diubah menjadi lebih modern dan gaul. Jadi untuk menonton sekarang
terutama yang murid-murid di sekolah saya, itu mereka tuh bisa lebih ngerti dan bisa lebih masuk lagi ke dalam ceritanya lebih dalam. Terakhir, di nilai emosional, suasana alurnya ini didukung dengan musik pengiring pilihan yang cukup bagus. Jadi sesuai dengan alur suasananya, jadi si para penonton ini nih bisa hanyut ke dalam ceritanya. Lalu dari kekurangannya itu, seperti yang saya jelaskan tadi, untuk lightingnya mungkin bisa disesuaikan lagi warnanya dengan ceritanya. Itu saja dari saya. Terima kasih telah mendengarkan kritik seni saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.